Krida Info. Kepoin yuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Krida Info. Halo teman, kali ini saya akan berbicara mengenai GDP, Gross Domestic Bruto daripada Indonesia yang dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya yang diukur dari tahun 1960 sampai tahun kemarin, tahun 2020. Di manakah posisi Indonesia, teman? Dan kita lihat memang pada saat ini Indonesia masih belum masuk pada 10 besar tahun 60-an, di mana Indonesia masih jauh dan hanya Filipina dan Thailand yang berada di 10 besar. Dan kita lihat yang aneh itu adalah Bangladesh dan Pakistan yang berada di 10 besar. Ini suatu yang sangat surprise, mengejutkan, karena hari ini Bangladesh dan Pakistan tidak masuk dalam 10 besar. Oke teman, kita akan melihat bahwa Jepang saat ini tertinggi, terkaya pada tahun 64 ini. Dan kita lihat memang Cina masih di bawahnya. Walaupun demikian, Jepang terlihat sekali akan meningkat pesat dari tahun 65 ini, teman. Meninggalkan negara-negara lainnya, baik itu Cina, Iran, Turki maupun India, teman. Dan ini kita lihat bahwa Indonesia masih belum masuk ke 10 besar, teman. Di tahun berapakah Indonesia masuk 10 besar, kita akan melihat nanti. Dan kita baru melihat Filipina dan Thailand yang masih berada di 10 besar tahun 67. Dan tahun 67 inilah Indonesia masuk ke 10 besar, teman, yang bercokol di urutan 9. Kemudian ada pergeseran, Filipina naik dan Thailand turun di luar 10 besar, dan Indonesia masih tetap di 9 besar. Kemudian Bangladesh masih ada di situ, Jepang masih tetap kokoh, paling kaya, paling tertinggi GDP-nya. GDP sendiri diukur daripada nilai suatu barang atau jasa di suatu negara, di mana seperti pabrik-pabrik atau jasa-jasa dinilai, kemudian dihitunglah seluruh negara tersebut, dan terlihat bahwa tahun 70-an, lihat teman, bahwa Indonesia kembali menurun, ya, kembali ke urutan 8, walaupun sempat tadi ke urutan 7 di tahun 70, tetapi tetap Thailand dan Filipina sekarang bergeser, Filipina naik. Kemudian Arab Saudi masuk tahun 71, lihat Arab Saudi naik, kemudian Indonesia juga naik ke urutan 7, 6, dan sekarang di urutan ke 1, 2, ke 6, teman, di tahun 72 Indonesia. Di bawahnya adalah Korea dan Arab Saudi serta Israel serta Thailand. Oke teman, kita lihat terus bergeser di lapangan tengah. Di peringkat tengah ada India, Iran, kemudian Turki, Arab Saudi, kemudian Indonesia juga, ya, bersaing dengan Turki dan Korea. Di sini terlihat Filipina dan Thailand di urutan 10, teman, saling bergeser. Kemudian Bangladesh masuk lagi di tahun 74, kemudian Israel turun lagi di urutan 10, kemudian Bangladesh naik urutan 9. Dan lihat Korea masih di bawah Indonesia, teman, tahun 75 ternyata. Dan kemudian Uni Emirat Arab masuk, kemudian naik menjadi urutan ke-9, sekarang masuk 10 besar Uni Emirat Arab. Dan Irak, ternyata Irak masuk ke urutan 10, teman. Dan Jepang masih tetap kokoh di tahun 76 ini. Kita lihat bahwa Cina belum ada apa-apanya tahun 76 ini, tidak terlihat bahwa Cina adalah negara kaya, mungkin sama dengan kemakmurannya dengan Indonesia, karena Cina berpenduduk jauh lebih besar dibandingkan Indonesia. Kemudian Thailand masuk lagi di tahun 77, teman, di urutan ke-10. Kemudian Arab Saudi, teman, Arab Saudi lihat di urutan keempat naik. Kemudian Korea menyusul Indonesia
di tahun 78, dan Uni Emirat Arab, kemudian Irak, kemudian Iran masih di atas, ya. Lalu India masih di urutan ketiga, teman. Ternyata memang India ini memang sudah 3 besar sudah sejak lama, teman. Setelah Jepang, Cina maupun lalu India. Oke, tahun 79 Indonesia naik lagi menjadi urutan ke-6, ke-6. Kemudian juga di bawahnya Turki, lalu Korea Selatan juga turun, lalu Uni Emirat Arab naik, lalu sekarang tahun 80 Korea naik lagi ke urutan 7, lalu di bawahnya Turki maupun tetap Indonesia berada di urutan ke-6. Di atasnya adalah Iran, kemudian Arab Saudi, India, China, dan Jepang. Jepang masih tetap kokoh, teman. Jepang tahun 82 masih tetap kokoh, tertinggi jauh sekali dibandingkan yang lain. Kemudian Arab Saudi menurun, Korea Selatan naik, menyusul Indonesia, teman, bergeser. Indonesia jadi urutan ke-7 dan Korea berada di urutan ke-6. Ini dia terjadi pergeseran juga di bawah antara Irak dengan Uni Emirat Arab. Ternyata ada pergeseran di situ, di atasnya adalah Turki. Dan inilah bahwa kekayaan negara dihitung daripada GDP ini, teman. Tentu saja GDP ini tidak mencerminkan kemakmuran rakyatnya, teman, karena dibagi dengan jumlah penduduk. Tentu saja Jepang yang kaya tetapi jumlah penduduknya sedikit tentu makin makmur. Indonesia dengan Korea, tentu saja Indonesia jauh lebih banyak penduduknya, populasinya, sehingga Korea akan lebih makmur. Apalagi saat ini tahun 86 ternyata Indonesia turun menjadi urutan ke-8, lalu Korea berada di urutan 6. Terlihat sekali, teman, bahwa ini dia pergeseran. Pergeseran Cina ternyata turun di urutan ketiga saat ini, dan tetapi naik lagi menyusul kembali India, teman, di tahun 87. Korea di urutan keempat mulai menjadi negara kaya dan makmur, teman, untuk Korea di tahun 88 ini. Indonesia masih bercokol di urutan 8 saat ini, di bawahnya adalah Thailand dan Irak. Oke, teman, sekarang masuk Hong Kong, teman. Tahun 88 Hong Kong masuk ke 10 besar, teman. 10 besar, urutan ke-9, tetapi keluar lagi dan diganti oleh Thailand yang turun. Indonesia juga turun tahun 89, disusul oleh Irak yang naik pesat, teman. Naik pesat. Irak, lihat, di bawah Korea jadi urutan ke-5, teman. Di bawahnya adalah Turki dan Iran. Kemudian Arab Saudi dan Indonesia serta Thailand. Kemudian kita lihat juga ada pergeseran, India tergeser oleh Korea Selatan, teman, di mana India menjadi urutan ke-4 saat ini dan Irak berada di urutan ke-5, dan Indonesia masih berada di urutan ke-8, serta sekarang urutan ke-9 adalah Thailand. Kemudian masuk lagi Hong Kong, teman, di tahun 91 di urutan ke-10. Nah, ini dia mencerminkan ini adalah kekayaan negara, walaupun tidak mencerminkan bahwa ini adalah negara yang makmur rakyatnya. Oke, sekarang Indonesia kembali naik di tahun 92, di mana sekarang Indonesia berada di urutan ke-7 dan sekarang urutan ke-6, teman. Di atasnya adalah Turki, kemudian juga India, Korea, Cina, dan Jepang. Oke, Indonesia sekarang menjadi urutan ke-5, teman. Bisa lihat, teman-teman lihat bahwa Indonesia naik di tahun 93, kemudian Thailand pun naik menjadi urutan ke-6 di bawah Indonesia, dan lihat Turki, kemudian Hong Kong, Arab Saudi, serta Irak yang paling bawah urutan ke-10. Walaupun kita tidak melihat Malaysia dan Singapura, teman, serta Vietnam yang tidak kita lihat di manakah mereka berada, yang jelas di bawah 10 besar, di luar 10 besar, dan Indonesia sekarang bercokol di urutan ke-5, teman. Sementara di bawahnya adalah Thailand, kemudian Turki, Hong Kong, Arab Saudi, serta Irak. Dan sekarang Irak tergeser juga oleh Iran sekarang masuk. Perlu diketahui bahwa tahun 90-an ini Iran dan Irak terjadi perang saudara, teman. Terjadi perang antara Iran dan Irak, sehingga terjadi hampir di luar
10 besar, dan sekarang di luar 10 besar antara Irak dan Iran ternyata digantikan oleh Israel, teman. Israel masuk, kemudian sekarang Israel berada di urutan ke-10 di bawah Thailand. Kemudian Thailand kembali naik. Oh, tahun 98 ternyata terjadi krisis moneter. Indonesia jauh keluar dari 10 besar. Apa yang terjadi, teman? Oh, ternyata Indonesia cepat sekali recovery dan naik lagi menjadi urutan ke-8 saat ini di tahun 98. Masih tahun 98 dan 99 masih bisa mempertahankan setelah recovery. Adanya krisis moneter di tahun 98. Kemudian juga Thailand ternyata turun menjadi urutan ke-10, disusul oleh Israel, teman. Kemudian di tahun 2000 bisa lihat teman-teman lihat bahwa China mulai ada pertumbuhan yang cukup signifikan, walaupun pelan tapi pasti ada pertumbuhan yang cukup signifikan, teman. Bisa dilihat dari tahun 2000-an, kemudian 2001, dan bisa dilihat nanti Indonesia masih bercokol di urutan ke-7 saat ini. Kemudian terjadi pergeseran antara Thailand dengan Iran. Kemudian Indonesia masuk lagi urutan ke-6, teman. Di atasnya ada Turki, kemudian India, Korea, China maupun Jepang. Jepang masih di atas negara-negara lainnya, masih terkaya, termakmur, teman. Karena penghasilannya atau pemasukannya, kekayaan negaranya jauh lebih tinggi dibandingkan negara lainnya. Ditopang dengan populasi Jepang ini tidak terlalu besar, teman, tidak terlalu banyak dibandingkan Indonesia maupun China. Oke, kita akan melihat, teman, di manakah mulainya China tumbuh secara pesat, teman. Dan saat ini Indonesia masih berada di urutan ke-7. Kemudian di bawahnya, nah ini dia, teman, di tahun 2000, lihat, teman, di tahun 2005 China mulai melesat, teman. Lihat, ini China. Ternyata di tahun 2005, artinya 15 tahun yang lalu, China mulai melesat. Lihat tahun 2006. Pesat sekali. Yang saya tahu bahwa China di tahun-tahun ini berada di 10% per tahun pertumbuhannya, teman. Luar biasa. Ini akibat daripada ekonomi terbuka, ya. Kebijakan ekonomi terbuka ternyata menyebabkan China terus tumbuh secara signifikan, teman. Bisa lihat. Apakah tahu di tahun berapakah Jepang tersusul, teman? Lihat saja, teman. Ini dia China dan Jepang. Betul-betul China akan menyusul Jepang, teman. Di tahun berapakah China menyusul Jepang, dan walaupun di yang lain, di urutan yang lain tidak ada pergeseran. Nah, inilah tahun 2009 ternyata China menyusul Jepang, dan China terus pesat pertumbuhannya sehingga meninggalkan negara-negara lainnya termasuk Jepang. Lihat, makin melorot. Bukan berarti Jepang yang menurun, tetapi China yang meningkat, teman. China yang meningkat pesat tahun 2010. Lihat 15 tahun yang lalu, artinya dari tahun 2005 China ternyata sangat pesat hingga hari ini. Awal tahun 2021 ini, teman, bahwa China masih terus, bahkan sekarang tuh tertinggi di dunia, dan ini terjadi di Asia perbandingannya, dan Indonesia, teman, berada di urutan ke-5 setelah China, Jepang, kemudian India, Korea, baru Indonesia. Di bawahnya adalah Turki, Arab Saudi, Iran, Thailand, serta Uni Emirat Arab. Oke, teman, ada pergeseran di tahun 2012. Turki mengambil alih posisi Indonesia menjadi urutan ke-6, kemudian Turki menjadi urutan ke-5, tetapi di tahun berapakah kemudian Indonesia akan tetap menjadi urutan ke-5? Kita bisa melihat, teman, bahwa tetap Cina melesat sekali ekonominya, semakin kaya, teman. Coba dilihat, walaupun rakyatnya masih belum terlalu makmur, tetapi negaranya cukup kaya, sehingga pelan tapi pasti rakyatnya pun mengarah ke kemakmuran, teman. Dan ini dia, teman, bahwa kembali Indonesia 2015 mengambil alih
posisinya di urutan kelima, dan lihat Thailand turun menjadi urutan ke-9, dan kita tidak melihat sampai saat ini Malaysia, Singapura maupun Vietnam, teman, bahwa mereka negara-negara itu memang sampai saat ini di luar daripada 10 besar. Dari tahun 60-an sampai tahun 2020 saat ini tidak masuk ke dalam 10 besar. Negara-negara tersebut adalah Malaysia, Singapura maupun Vietnam tidak masuk ke dalam 10 besar dari tahun 60-an. Oke teman, ini tahun 2018 kita melihat bahwa Indonesia tetap bercokol di urutan kelima, dan China tetap kokoh sebagai negara terkaya di Asia, bahkan saat ini negara terkaya di seluruh dunia, termasuk mengalahkan Amerika Serikat, teman. Dan itulah teman, bahwa ekonomi atau GDP Indonesia dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, negara-negara Asia lainnya, Indonesia berada di urutan ke-5. Oke teman, itulah gambaran mengenai ekonomi Indonesia, dan mudah-mudahan tahun 2045 diprediksi Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi keempat terbesar di dunia, teman. Walaupun saat ini masih di urutan ke-5 di Asia, tapi tahun 2045 Indonesia akan menjadi terkaya keempat di dunia. Oke teman, semoga kita bisa mencapainya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih sudah menonton.